Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Ibu, Nurfika Putri Utami, channel media pembelajaran kimia. Nah, setelah sekian lama Ibu tidak membagikan video pembelajaran untuk materi kimia kelas 10 ya. Kali ini Ibu akan kembali membagikan materi pembelajaran ya untuk kimia kelas 10 dikarenakan COVID sedang meningkat sehingga kita kembali melakukan pembelajaran secara daring ya. Nah, kita sudah belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit sebelumnya ya. Jadi kita akan masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang stoikiometri, dan kali ini kita akan belajar dulu tentang tata nama senyawa. Tapi sebelum lanjut ke materi, Ibu ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun materi-materi yang mendukung pembelajaran yang akan selalu Ibu bagikan di channel YouTube Ibu ya. Oke, kita akan mulai. Materinya adalah tentang tata nama senyawa. Ternyata senyawa itu mempunyai tata nama ya, dan punya aturan untuk memberikan nama dalam senyawa. Nah, jadi dalam senyawa ini ada digolongkan menjadi senyawa anorganik ya, dan juga senyawa organik. Apa sih bedanya? Jadi kalau untuk senyawa anorganik ini adalah senyawa yang berasal dari alam yang ada di luar makhluk hidup. Jadi kalau biasanya kalau organik kan kita biasanya tahu bahwa kalau organik itu hubungannya dengan makhluk hidup. Jadi kalau anorganik itu kebalikannya. Jadi kalau senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup atau sisa-sisa makhluk hidup, kalau anorganik itu adalah berasal dari alam yang ada di luar makhluk hidup ya. Jadi kalau bisa diartikan bahwa senyawa organik itu lebih banyak terdapat di alam semesta ini dibandingkan senyawa anorganik ya. Oke, kita akan bahas dulu tentang tata nama senyawa anorganik ya. Ini yang lebih banyak bahasanya. Jadi tata nama senyawa anorganik ini ada 4, Ibu bagi. Yang pertama ada senyawa kovalen, senyawa ion, senyawa asam, dan senyawa basa. Nah, senyawa kovalen itu sendiri yaitu cirinya adalah adanya non-logam ditambah dengan non-logam. Sementara senyawa ion ini adalah logam ditambah dengan non-logam. Jadi bedanya hanya di depan ya. Kalau kovalen non-logam, kalau senyawa ion ada logamnya. Ya, ingat kalau senyawa kovalen ini sama-sama non-logam. Kalau senyawa ion ada bedanya. Nah, beda lagi dengan senyawa asam dan senyawa basa. Ini nanti akan kalian lebih dalami materinya di kelas 11 ya. Jadi kalau senyawa asam itu adalah kation H+ ya. Kation itu apa sih? Kation itu yang muatannya bertanda positif. Positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Jadi kation adalah yang muatannya positif ditambah dengan anion. Nah, anion ini adalah yang muatannya negatif. Di sini kationnya yang dipakai hanya H+. Ya, ingat kalau asam itu hubungannya dengan H+. Sementara senyawa basa ini sama saja dengan senyawa asam ya, sama-sama kation dengan anion yang digabungkan. Kalau senyawa asam kationnya hanya H+, kalau senyawa basa anionnya yang dipakai hanya OH- ya. Jadi kalau ada OH- maka senyawanya adalah basa. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya Ibu akan bahas tentang tabel periodik ya. Jadi tadi kita membahas tentang non-logam. Ada non-logam, ada logam. Kita coba lihat di tabel periodik yang Ibu berikan. Kalian bisa juga buka di lampiran yang ada di buku-buku cetak kalian ya. Biasanya ada di belakang halaman belakang buku cetak ya. Jadi kalau di sini Ibu beri contoh tabel periodiknya, di sini ada 3 warna ya kalau kalian perhatikan. Untuk metal ya, untuk metal ini apa? Metal adalah logam ya. Jadi kalau warnanya biru ya, warnanya biru maka dia adalah bersifat metal. Metal itu adalah logam ya. Contohnya apa? Dari Li, Be,
Terus ini kan ada batas nih, berarti di sini batasnya ini adalah semuanya logam. Ya, jadi yang warna biru kalau kurang jelas ya. Jadi kalau di buku cetak biasanya lebih jelas perbedaan warnanya. Nah, di sini untuk yang berwarna biru ini adalah logam ya. Li, Be, lalu Al, Na, Mg dan semacamnya ini adalah logam. Dan non metal atau non logam ya, ini yang warnanya kuning. Bisa kita perhatikan ya, di sini adalah kuning, lalu yang terang-terang ini semuanya kuning. Ini adalah non logam ya. Sementara metaloid adalah semi logam ya. Bisa dibilang logam, bisa juga tidak, tapi lebih ke logam biasanya. Ini warnanya hijau sebenarnya. Jadi metaloid atau semi logam itu adalah B, Si, As, Te, At ya. Nah, jadi kalau bisa diambil kesimpulan di sini lebih enak menghafalkan yang non logam ya. Jadi non logamnya ada H, He, Cno, Fne, Pscl, Ar, Sebr, Kri, Xe, Rn. Jadi ingat, Ibu pernah bilang bahwa suatu unsur itu biasanya diawali dengan huruf besar. Kalau dia diikuti dengan huruf kecil, artinya dia tetap satu unsur. Seperti ini, Cl, bukan Ci besar ya, ini Cl. Cl ini adalah satu unsur ya. RH, PD, Ag ini kan huruf keduanya adalah huruf kecil, maka dia satu unsur ya. Beda dengan misalkan O besar dengan H besar, artinya dia ada dua unsur, ada unsur O, ada unsur H. Jadi silakan kalian hafalkan untuk yang non logamnya ya, yang warna kuning, atau bisa kalian lihat di lampiran 1 buku cetak Erlangga juga bisa. Oke, lanjut. Nah, di sini ada juga daftar nama ya, daftar nama unsur. Ini ada macam-macam. Nomor atom 1 He lambangnya, namanya adalah helium. Nomor atom 2 hidrogen H, hidrogen ya, H. Lalu nomor atom 3 Li, coba kita cocokkan ya. Sekarang Ibu mau ambil misalkan nih nomor atom 47. Lambangnya di tabel periodik adalah Ag, jadi namanya adalah perak. 47 ya, ini ya, perak. Benar jadi ya. Jadi ini silakan kalian baca, kalau memang bisa dihafalkan silakan dihafalkan ya. Jadi ada lambang dengan nama, silakan kalian hafalkan. Untuk nomor atomnya kalau bisa dihafalkan silakan dihafalkan, kalau tidak ya tidak apa-apa, tapi lebih ke lambang dan nama. Karena biasanya penghafalan tabel periodik itu berdasarkan golongan ya. Jadi golongan itu yang ada di sini nih, 8A, 7A, 6A, 5A. Jadi menghafalnya ke bawah. Ke bawah itu belum tentu berurutan, buat 10, 18. Jadi bukan menghafalnya per nomor seperti ini. Tapi silakan kalian hafalkan antara lambang dengan nama. Jadi kalau N itu apa sih? Nitrogen. Ne itu apa sih? Neon. Na itu apa sih? Natrium. Seperti itu ya. Ini juga ada di lampiran, biasanya di halaman belakang buku cetak ya. Kalau di buku Erlangga itu ada di lampiran 2 di belakang tabel periodik. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan senyawa kovalen. Oke, di senyawa kovalen ini kita tadi di awal sudah bilang bahwa ciri dari senyawa kovalen adalah non logam dengan non logam ya. Jadi ada non logam dan non logam. Jadi sama-sama non logam, sama ini. Nah, di sini tata cara penamaannya adalah awalan ditambah nama non logamnya, ditambah awalan, ditambah non logamnya lagi, di belakangnya ditambahin ida. Nah, di sini awalannya apa aja? Yang pertama, ini dihafal juga ya. Dihafal. Untuk awalan 1, mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Oke ya.
Dan untuk mono atau untuk awalan 1 ini tidak perlu dituliskan. Jadi cukup 2 sampai ke 10. Contohnya adalah misalkan nih ada CO, ini huruf besar semua artinya ada 2 unsur ya. Ada C dengan O. C itu apa sih? Kita buka lagi. C. Di sini C adalah karbon. O apa? O ini adalah oksigen. Karbon dengan oksigen. Ingat ya. Karbon dengan oksigen. Karena kalau di awalan itu tidak perlu ditulis, ini kan C-nya jumlahnya 1 nih. Kalau 1 kan tidak dituliskan. Jadi kalau untuk mono di depan tidak perlu ditulis. Jadi bukan monokarbon, monooksida, bukan. Tapi tapi ini adalah C-nya tadi karbon, O-nya adalah oksida. Karena O-nya ada 1, maka ditambahin karbon monoksida seperti itu. Karena oksigen ya. Ini tadi karbon ditambah dengan oksigen. Jadi untuk yang terakhir, non logam yang kedua, ini bilangan akhirnya diganti dengan ida. Jadi oksida. Karbon monoksida, karena O-nya 1, maka monoksida. Kalau misalkan CO2, misalkan nih CO2, berarti ada 2 O. 2 apa? Di. Berarti karbon dioksida. Seperti itu ya. Yang kedua coba NO2. N itu nitrogen ya. Jadi silakan kalian hafalkan. Ibu tidak akan mengulang ke belakang tentang nama-nama unsur tadi ya. N itu nitrogen, karena dia di sini 1, tidak perlu dituliskan mono. Nitrogen O-nya ada 2 itu di, maka di oksigen tadi apa? Oksida. Jadi nitrogen dioksida. Oke. N2O, di sini ada 2 N-nya ya. Di belakang N ada 2. Kalau 2 tetap ditulis, maka di nitrogen ya. Ini di awalannya ditambah namanya nitrogen. O-nya jadi oksida. Kenapa tidak di nitrogen monoksida? Sepertinya ibu yang salah ketik ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah P2O5 di fosfor pentaoksida. P itu fosfor ya, P itu fosfor, O itu oksigen. Oksigen jadinya oksida. Jumlah 2 adalah di. Jadi di fosfor 5 itu apa? Penta. Pentaoksida. Karena oksigen jadinya tambahin ida oksida. SCl5 sulfur ya. S itu sulfur. Karena dia cuma 1 di sini tidak ditulis, maka mononya juga tidak ditulis. Sulfur 2-nya apa? 2-nya di. Nah, Cl apa? Klorin ya. Kita coba buka sebentar. Cl nih ya. Cl adalah klorin. Maka di sini jadinya klorida. Karena 2 maka diklorida. PCl5. P tadi apa? Fosfor ya. Tidak perlu ditulis mononya karena cuma 1. Fosfor. Cl adalah klorida tadi ya. Klorin dan ida. Klorida. 5 itu pakai penta, berarti fosfor pentaklorida. Oke. Kita lanjut ke senyawa ion. Oke, kalau senyawa ion ini adalah logam dan non-logam. Jadi selain logam dan non-logam ada juga kation dan anion. Kation tadi apa? Kation adalah yang muatan positif. Muatan itu yang mana sih? Muatan itu misalkan A+, inilah muatan. Atau B-, inilah muatannya. Ini kalau anion itu muatannya negatif ya. Oke, jadi untuk senyawa ion ada 2 ya, antara logam dan non-logam, dan juga antara kation dan anion. Tata cara penamaannya beda dengan yang tadi. Kalau di senyawa kovalen ada aturan awalan, mono, di, tri, tetra, penta, dan segalanya.
Nah, di sini aturan awalan tidak berlaku ya. Jadi di sini hanya berlaku tata cara penamaannya, nama logam, nama non logam ditambahin ida. Jadi untuk nama itu biasanya ditambahin ida belakangnya. Nah, ini beberapa jenis kation. Jadi beberapa jenis kation tadi apa? Muatan positif. Ada Ag+, Al3+, Au+, Au3+. Ini nama-namanya. Ag+ itu perak, Al3 aluminium, Au emas 1. Jadi untuk yang ada dalam kurung yang seperti ini, ada Romawi-Romawinya ini, artinya dia punya muatan lebih dari 1. Jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan nih Ag+ ya, muatannya cuma +1, inilah. Dia cuma 1, itulah jenisnya. Tapi kalau Au bisa jadi +1, bisa jadi 3+. Jadi kalau +1 emasnya emas 1. Au3+ jadinya emasnya 3 karena di sini 3+. Kobalt juga kobalt 2+, kobalt 3+. Jadi kobaltnya dalam kurung 3 Romawi ya. Beda sendiri dengan semuanya hampir sama ya. Muatannya berapa berarti di dalam Romawinya berapa. Cu+ berarti 1, Cu2+ berarti 2. Beda dengan Hg2 2+ dengan Hg2+. Kalau Hg2+ berarti raksanya raksa 2. Tapi kalau raksa 1 bukan Hg+ saja, tapi Hg2 2+ ya. Begitu juga dengan Sn2+, Sn4+, ini berarti Sn-nya dalam kurung 2, di sini dalam kurungnya 4. Nah, untuk anion tadi kan muatannya negatif ya, yang di pangkatnya adalah negatif. Contohnya banyak nih, ada SbO4 3-. Jadi di sini kalau untuk yang kation rata-rata itu 1 unsur. Nah, Ag, Al, Au, Aub, Abi, Ca, Cd, Cu, Cu. Ini kan U-nya kecil berarti 1 unsur mengikuti C kan. Nah, yang jenis kation ini yang lebih dari 1 unsur hanya NH4 atau amonium ya. Sementara untuk jenis anion ini lebih banyak yang lebih dari 1 unsur. Ada Sb dengan O, As dengan O. Nih, ini juga banyak CH3COO-. Nah, ini 1 unsur nih. Ini 1 unsur. Ini juga 1 unsur, 1 unsur. Jadi lebih sedikit ini yang unsurnya 1 ya. Yang selebihnya itu lebih dari 1 unsur, 2 atau 3 bahkan ada 4 unsur. Oke. Jadi ini beberapa jenis kation dan jenis anion. Di buku silahkan kalian buka juga, ada contoh-contohnya ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Kita lanjut ke contoh senyawa ion. Nah, untuk senyawa ion, contoh untuk logam dan non-logam. Ingatkan ya, kalau senyawa ion berarti tidak sama logam dengan non-logam. Logamnya contohnya tadi kalian hafalkan silahkan. Jadi kalau non-logam contohnya ada Cl-, Br-, F-, S2-, O2-, I-, Br-. Jadi silakan kalian hafalkan yang ada di tabel periodik tadi ya. Gimana tuh? Nih, Cn, C karbon, nitrogen, O, F, Ne, Ps itu dihafalkan, jangan lupa ya. Oke, sekarang kembali ke contoh soal. Untuk logam dan non logam. Jadi untuk logamnya ibu ambil contohnya Na+. Non logamnya Cl-. Di sini plusnya ada 1, di sini Cl-nya ada min. Di sini berlaku aturan atasanmu adalah bawahanku. Ya. Di sini berlaku aturan atasanmu adalah bawahan. Jadi atasan yang ada di NaCl, atasan yang ada di Na+ ini akan jadi bawahan punya Cl-. Jadi contohnya adalah Na ini +1 ya. Kalau tidak ditulis angkanya berarti +1 atau -1. Jadi kalau untuk Na+ berarti Na ini punya bawahan nanti yang ada di atasan Cl. Berarti Na-nya 1, Cl-nya 1. Oke, sekarang K +1, Br-nya -1. Berarti K ini punya 1 ya.
1 tidak perlu ditulis, BR-nya juga punya 1, KBR. Sekarang contohnya yang ini, Mg2 plus dan F min. Atasanmu adalah bawahanku. Berarti Mg ini punya atasan, punya bawahan min 1, berarti Mg1 ya, di sini 1. F ini punya bawahan atasannya Mg, berarti F-nya ada 2, Mg F2. Kita ulang lagi, coba. Al3 plus, S2 min, ya. Al punya bawahan, yaitu atasannya yang lawannya. Jadi Al ini punya bawahan 2, S ini punya bawahan 3. Sekarang Cu. Cu punya bawahan 2, O ini punya bawahan 1. Fe3 plus dengan I min. Fe punya bawahan 1, I punya bawahan 3, Fei 3. Sn juga, Sn punya bawahan 1, jadi plus minusnya akan hilang ya. Sn punya bawahan 1, Br-nya punya bawahan 4, Sn Br 4. Sekarang namanya bagaimana? Penamaannya tadi sama, logam ditambah non-logam ditambah ida, atau kation ditambah anion ditambah ida ya. Jadi untuk logamnya apa? Natrium, Na natrium. Cl-nya apa? Klorin, karena ditambahin ida jadinya natrium klorida. K itu kalium, Br itu bromin ya, bromin jadinya bromida. Jadi kalium bromida. Mg F2, Mg itu magnesium, F itu fluorin, ditambahin ida jadi magnesium fluorida. Lalu Al itu aluminium, S itu sulfur ya, sulfur ditambahin ida jadinya sulfida. Cu itu tembaga ya, O itu oksigen, jadi oksida. Nah, di sini Cu tadi kan kita tahu nih, Cu di sini ada ya, Cu ini ada plus 1, ada plus 2. Jadi kalau plus 1 namanya adalah tembaga 1, kalau plus 2 namanya tembaga 2. Di sini Cu-nya plus 1, berarti tembaga 1 oksida. Fe3 plus. Jadi kalau Fe ini tadi juga punya beberapa ya. Fe ini ada 2 plus, ada 3 plus, berarti di sini akan menjadi besi 3, I itu iodin, jadinya iodida ya. Sn timah, Sn 4 plus, berarti timah 4, Br itu bromin jadinya bromida. Sekarang yang kation dan anion. Nah ini sama saja, cuman kalau kation dan anion ini dia bisa lebih dari satu unsur. Kalau logam dan non-logam kan kita lihat dari tabel periodik, artinya dia satu unsur. Kalau kation dan anion bisa lebih dari satu unsur. Kation tadi kebanyakan, Ibu jelaskan kan, kation tadi kebanyakan semuanya satu unsur, kecuali NH4 plus ya. Sementara kalau anion lebih banyak yang lebih dari satu unsur, yang satu unsur malah sedikit, Br min, F min, I min, Cl min. Nah, sekarang kation. Ini satu unsur semua kecuali NH4 ya. Sementara anion di sini Ibu ambil lebih dari satu unsur semua. Na itu adalah Ibu jelaskan dulu bagaimana mendapatkan rumus kimianya. Na masih berlaku aturan yang sama ya. Atasanmu adalah bawahanku. Na plus NO3-nya min, artinya Na ini punya bawahan min 1, NO3 punya bawahan plus 1. Jadi Na ini adalah NaNO3, tidak berubah ya karena sama-sama 1. Mg2 plus NO3 min. Mg ini punya bawahan min 1, 1 berarti. NO3-nya punya bawahan 2, berarti harus dalam kurung. Kalau dia lebih dari satu unsur, NO3 seperti yang Ibu jelaskan di anion ini ya. Ini semuanya kan lebih dari satu unsur nih. NO, SO, CRO, ini kan ada CR dengan O. Ingat ya, ini huruf kecil artinya dia satu unsur dengan C. Ini kan semuanya lebih dari satu unsur, maka kalau ada
bawahannya harus di dalam kurung ya. Seperti ini, Mg ini punya 1, oke, Mg-nya tetap dituliskan. NO3-nya punya bawahan berapa? 2, berarti dalam kurung NO3-nya tetap dituliskan ulang, 2-nya baru di luar kurung. Zn2SO3 2-. Zn ini punya 2, SO3 punya 2. Kalau sama-sama punya 2 atau sama-sama punya 3 atau sama-sama punya 1, jadi kalau muatannya sama tidak perlu dituliskan, maka dia tulisnya Zn SO3 karena muatannya sama-sama 2. Jadi Zn SO3. Oke, sekarang Al3+ dengan CrO4 2-. Al punya bawahan 2, CrO4 punya bawahan 3. Jadi Al2, CrO4-nya dalam kurung, berapa bawahannya? Dalam tutup kurung 3. Au plus dengan MnO4 2-. Au punya bawahan 2, Au2, MnO4 punya bawahan 1. Oke, Au2, MnO4. Pb2 plus dengan PO3 3-. Pb punya bawahan 3, PO3-nya dituliskan dalam kurung, PO3 berarti punya bawahannya tutup kurung 2. NH4 ini lebih dari satu unsur, jadi kalau dia punya bawahan, dia juga harus di dalam kurung. NH4 punya bawahan 2, berarti dalam kurung NH4 tutup kurung 2 ya. SO4 kalau dia punya bawahan juga di sini 3 misalkan, berarti dia harus dalam kurung juga, tapi di sini hanya 1. Berarti SO4-nya tidak perlu di dalam kurung kalau 1 ya. Oke, namanya untuk Na, natrium kita tahu ya. Untuk NO3- kita lihat NO3- nih, namanya adalah nitrat. Berarti namanya adalah natrium nitrat. Jadi tidak perlu ditambahkan ida. Di sini tidak usah ya. Jadi tidak perlu dituliskan ida. Untuk Mg NO3 2 kali. Mg itu magnesium, NO3- tadi apa? Nitrat. Jadi magnesium nitrat. Zn SO3. Nah, di sini Zn itu ini ya. Zn itu seng atau zinc ya. Jadi zinc. SO3-nya apa? Sulfit ya. Zinc sulfit. Lalu Al2CrO4 2-. Al2 aluminium, CrO4 apa? CrO4 sebentar, CrO4 nih kromat ya. Jadi Al CrO4 itu aluminium kromat. Lalu lanjut untuk Au2MnO4. Nah, untuk Au ini kan ada mana ya Au ya? Nih, ada emas 1, ada emas 3. Jadi tetap dituliskan dalam Romawinya. Jadi kalau ini Au-nya plus 1 berarti emas 1. Au itu aurum ya. Biasanya emas disebutnya. MnO4 apa? MnO4 adalah permanganat. Nah, sebentar. MnO4 2- ya. Manganat saja ya. MnO4 2- manganat ya. Jadi kalau MnO4- baru permanganat. Lalu Pb3 PO3 2 kali, jadi tidak berpengaruh lagi di nama. Tapi lihat yang ada nama-nama dalam Romawi seperti ini ya, yang nyebut centangin ini kalian perlu hafal. Untuk ini Pb-nya berarti timbal, timbalnya ada 2, berarti timbal 2 PO3 3-. PO3 3- itu adalah fosfit, berarti timbal 2 fosfit ya. Dan terakhir NH4+. NH4+ di sini adalah amonium. Amonium SO4 2- adalah sulfat, berarti amonium sulfat. Ya, sampai sini paham untuk senyawa ion dan senyawa kovalen ya. Kita akan lanjut ke yang ketiga, yaitu senyawa asam. Nah, ini materi yang sebenarnya akan kalian bahas lebih detail lagi di kelas 11 ya. Jadi ibu hanya mengenalkan saja senyawa asam itu apa, senyawa basa itu apa. Jadi kalau kita tahu di SMP dulu kita belajar bahwa asam dan basa itu dibedakan dari kertas lakmus nih. Kalau asam merah, lakmus itu biru seperti itu ya.
Nah, untuk senyawa asam di sini tandanya adalah adanya kation H+, ya. Jadi selalu ada H+ dan juga anion. Anion tadi apa? Muatan negatif. Tata cara penamaannya adalah ada kata asam di depannya ditambah nama anion ditambah ida, ya. Di sini ida berlaku lagi. Jadi kationnya semuanya adalah H+ di sini, ya. H+, nah seterusnya H+. Jadi selalu ada H+. Di sini anionnya sama seperti di contoh yang senyawa ion tadi, ya. Ini Ibu kasih di sini beberapa jenis anion tadi. Ada Cl-, ada S2, jadi ada yang satu unsur, ada yang satu unsur, di sini 2 unsur, ada yang 2 unsur juga, di sini ada 3 unsur malah. Sini Ibu ambil yang satu unsur dulu, Cl. Sama, ya. Ini masih berlaku, atasanmu adalah bawahanku. Atasanmu bawahanku. Oke. Tapi karena di sini bawahannya si anion ini nanti semuanya +1, maka di dalam tidak ada yang di dalam kurung nanti, ya, karena semuanya atasannya bawahannya anion nanti satu semua. Oke, sekarang H, tulis, ya, bawahannya adalah 1, Cl-nya juga bawahannya adalah 1, HCl. Oke. Yang kedua H+ dengan S2-. H ini punya bawahan 2, berarti H2, S-nya punya 1, berarti H2S. Ini HCN, H-nya ada 1, CN-nya ada 1, HCN, ya. Nah, untuk kasus yang keempat, ya, ini angka, ya. Jadi CH3COO- ini harusnya dituliskannya HCH3COO. Tapi untuk yang asam asetat ini, ya, dia berlaku hanya di belakang. Jadi CH3COO-nya punya 1, H-nya juga punya 1, sama sih sebenarnya. Cuman penulisannya biasanya hanya di depan, ini ditaruh di belakang, ya. Ini pengecualian. Jadi CH3COOH. Oke, yang kelima, ini ada H-nya punya 2, H2, CO3-nya punya 1, berarti tinggal tuliskan CO3. Jadi tinggal di sini kalau senyawa asam ini yang berlaku kita lihat hanya atasan dari si anion, nanti akan jadi bawahannya H. Jadi untuk yang ini tinggal ditulis ulang saja. H+ hanya ada 3, H3, PO4-nya silakan ditulis ulang, ya, karena di sininya matanya satu semua. Nah, untuk penamaan HCl, ya, asam kan, kita tambahin H itu kita anggap asam. Nama anionnya, anion dari ini Cl. Cl tadi apa? Klorida, berarti asam klorida. H2S, S-nya adalah sulfur, sulfida, ya. Kita namakan sulfida. Di sini sudah dibuatnya menjadi ida semua, ya, di contoh yang Ibu ini. Asam sulfida, HCN, ya. CN. Nah, CN tuh. Nih, sianida. Asam sianida, ya. Ini yang biasa kita kenal dengan Jessica Wongso, ya. Asam sianida ini biasanya ada di buah apel. Nah, untuk CH3COOH sama, ya, tetap asam. CH3COO- apa? CH3COO- mana, ya? Asetat. Ya, CH3COO- adalah asetat, berarti asam asetat. Lalu CO32-, CO32- asam karbonat. PO43-, asam fosfat, ya. Jadi untuk senyawa asam tinggal ditambahkan asam dan nama anion ditambah ida. Oke, kita lanjut ke senyawa basa. Jadi asam dan basa itu kebalikan, ya. Kalau senyawa asam itu biasanya pH-nya di bawah 7, kalau basa pH-nya di atas 7, seperti itu, ya. Nah, ini Ibu salah tulis nih, belum Ibu ganti nih. Ini adalah senyawa basa. Jadi senyawa basa itu identik dengan OH-. Kalau tadi H+, ini OH-. Di sini kationnya yang kita tentukan. Tata cara penamaannya juga sama seperti asam tadi. Kalau yang tadi ditambahin asam di depan, kalau yang basa ini ada kata-kata hidroksida.
Oke ya, kita kasih contoh untuk kationnya sekarang yang diubah. Untuk anion semuanya adalah OH-. Berarti nanti di kation ini jika muatannya berpengaruh dengan OH nanti ya, berarti ada dalam kurung nanti. Oke, NaOH. Na ini punya bawahan 1, OH-nya juga 1, berarti NaOH tetap dituliskan. BaOH, Ba2+ dengan OH-. Ba punya bawahan 1 ya, Ba. OH-nya, OH ini kan ada 2 unsur nih, makanya ada di dalam kurung. OH punya 2, berarti Ba dalam kurung OH 2 kali. AlOH-. Al-nya punya 1 ya dalam kurung OH. Jadi yang di sini dalam kurungnya adalah OH semua. AlOH, OH-nya ada 3, AlOH 3. Fe2+ OH-. Fe OH-nya ada 2, berarti FeOH 2 kali. Pb4+ dengan OH-. Pb-nya 1, OH-nya adalah punya 4, OH dalam kurung 4. NH4+ dengan OH-. Di sini NH4 punya 1 ya, NH4 punya 1 tidak perlu dalam kurung. OH-nya juga punya 1, tidak perlu dituliskan, maka NH4OH. Jadi yang di dalam kurung ini yang lebih dari 1 ya, 2, 3, 4 nih dalam kurung. Kalau 1 tidak perlu dituliskan. Nah, untuk penamaan ya, ingat nama kation dan hidroksida. Di sini Ibu kasih beberapa jenis kation tadi. Na itu natrium ya. Nah, natrium tinggal ditambahin hidroksida. Ba berarti yang dilihat sekarang kationnya. Ba itu barium ya. Ba barium hidroksida. Al3+, Al itu aluminium hidroksida. Fe2+ itu Fe2+ besi 2. Jadi tetap dituliskan romawinya besi 2 hidroksida ya. Pb4+, Pb itu timbal 4 hidroksida. Dan H4+ itu amonium tadi ya, amonium hidroksida ya. Jadi ini sudah 4 materi yang Ibu ajarkan. Yang pertama senyawa kovalen, senyawa ion, lalu ada senyawa asam, dan yang terakhir adalah senyawa basa. Oke, sekarang kita akan lanjut. Nah, ini yang tadi di awal Ibu jelaskan bahwa senyawa itu digolongkan menjadi 2. Yang pertama senyawa anorganik dan yang kedua senyawa organik. Jadi yang tadi keempatnya yaitu ion kovalen, lalu asam dan basa itu termasuk tata nama senyawa anorganik. Lalu bagaimana untuk tata nama senyawa organik? Tata nama senyawa organik ini Ibu beri contoh beberapa saja, silahkan kalian cari nanti ya di browsing. Silahkan contoh-contoh tata nama senyawa organik itu apa saja. Yang pertama Ibu kasih contoh CH4. Jadi kalau senyawa organik itu biasanya hubungannya dengan karbon ya, dengan karbon. Karbon ini hubungannya dengan makhluk hidup. Karbon apa lambang unsurnya? Yaitu C. Jadi di sini kebanyakan akan selalu mempunyai unsur C. CH4 metana namanya, lebih dikenal metana. Ini adalah yang ada di gas alam. CONH2 2 kali, urea. CH3COH ya, yang kita buat di senyawa asam tadi. Ini biasa disebut asam cuka ya, yang biasa buat makan bakso. Asam asetat namanya ya. C6H12O6 namanya glukosa, C12H22O11 namanya sukrosa atau gula tebu. Lalu ada lagi CH3CO, CH3 itu aseton atau pembersih cat kuku. Jadi yang selama ini hanya memakai, sekarang sudah tahu namanya ya. Yang cewek-cewek biasa pakai cat kuku lalu dibersihkan, ini namanya adalah aseton. Rumus kimianya adalah CH3CO, CH3 dan lain-lain. Silahkan kalian cari sendiri, browsing ya. Oke, sekarang ada latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Nanti akan Ibu buatkan kantong tugasnya ya. Untuk yang ada di luar Men 3 Palembang, silahkan kalian boleh komentar di kolom komentar ya. Jadi latihan soalnya yang pertama adalah tuliskan nama senyawa berikut. Jadi silahkan kalian tuliskan nama senyawanya.
apakah ini non-logam sama-sama non-logam, ataukah logam dan non-logam, atau asam, atau basa, silahkan kalian cari sendiri. Jadi patokannya dari tabel periodik, kalian lihat dulu Si dengan Cl ini apakah sama-sama non-logam. Kalau sama-sama non-logam berarti senyawa kovalen yang dipakai tadi tata cara penamaannya. Kalau tata cara senyawa kovalen ada awalan, ada mono, di, tri. Jadi silakan kalian lihat-lihat dulu di tabel periodik ya, apakah dia non-logam sama-sama non-logam atau bukan. Lalu yang kedua, tuliskan rumus kimia dan juga namanya, nama senyawanya ya. Ibu tambahkan di sini rumus kimia dan nama senyawa. Nama senyawa. Oke ya, rumus kimianya apa yang terbentuk dari kation dan anion berikut. Jadi ada kationnya, ada Ba2+, kalau digabungkan dengan anion, jadi rumus kimianya apa, namanya apa, seperti yang Ibu beri contoh sebelum-sebelumnya ya. Jadi ingat, atasanmu adalah bawahanku. Kalau Ba ini punya bawahan berarti yang ada di atasan Cl, seperti itu. Kebalikannya, Cl bawahannya adalah yang punya atasan Ba. Lalu yang ketiga adalah tuliskan rumus kimia senyawa berikut. Nah, kalau yang dari sini tadi Ibu minta rumus kimianya apa, lalu nama senyawanya apa, dari kation dan anion yang sudah Ibu berikan. Kalau yang soal ketiga ini Ibu berikan nama senyawanya, silahkan kalian buat rumus kimianya. Misalkan, Ibu misalkan nih, natrium klorida, misalkan ya. Nah, rumus kimianya apa? Natrium itu Na+, misalkan. Klorida, klorin, berarti Cl-. Yang kalian tuliskan bukan Na+ dengan Cl-nya, tapi penggabungannya. NaCl berarti. Misalkan nanti Ibu kasihnya misalkan barium klorida misalkan saja ya, barium klorida. Ba ini 2+ kita tahu, ditambah Cl nih, Cl-. Ini rumus jangan yang ini yang dituliskan di soal ya, di jawaban ya. Jadi kalau Ba ini punya atasan bawahan berapa? 1. Cl ini punya bawahan 2. BaCl2, berarti BaCl2 ini yang akan dituliskan di rumus kimia ya. Seperti itu ya, silahkan kalian kerjakan, nanti akan Ibu buatkan kantong tugasnya yang akan Ibu infokan di grup WA. Oke, mungkin sampai sini saja materi yang Ibu berikan ya. Jadi jika kalian ingin bertanya atau kurang jelas, silahkan kalian komentar di kolom komentar atau boleh juga melalui WA. Yang punya nomor WA silahkan di WA saja. Oke, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga klik loncengnya di channel YouTube Ibu Nurfika Putri Petani. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.